Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Itu ketua kelas silakan pimpin doanya. Maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, malah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, kalau gitu Bapak lanjutkan menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Tetap semangat? Semangat. Siap mengikuti pelajaran? Siap. Baik ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita ice breaking dulu, yaitu melatih fokus kita, pola pikir kita, ya. Betul. Ikutin gerakan Bapak nanti ya. Oke, ya. Jadi coba tangan kanan jangan terlalu tinggi ya. Oke, ya. Nanti dilambai-lambai ya. Ya. Ketika Bapak bilang hai, berarti kalian jawab halo, ya. Jadi ketika nanti Bapak bilang hai, jadi kebalikannya halo. Oke, baik, bisa dimulai? Saya. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, halo. Halo, hai. Hai, hai. Halo. Oke, terima kasih. Ya. Baik ya. Jadi sebelum Bapak ke materi, ya, Bapak ingin menanyakan tentang materi yang akan Bapak sampaikan, ya, yaitu tentang pendekatan geografi, ya. Jadi tentang pendekatan geografi ini masih bersangkutan, ya, berkaitan yang Bapak tanyakan sebelum kita kupas habis, sebelum Bapak ulas tentang mengenai pendekatan geografi, ya. Yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang geosfer. Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya geosfer itu adalah lapisan yang meliputi keseluruhan yang ada di permukaan bumi kita. Contohnya kayak komponen-komponen lapisan-lapisan seperti itu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat si Raka. Ya. Yang kedua adalah pertanyaan kedua, apa komponen-komponen yang ada di dalam geosfer? Yang tahu? Oke, silakan si Ayu. Yang pertama adalah lapisan litosfer, yaitu lapisan kulit bumi. Ya. Ada lapisan atmosfer, yaitu lapisan udara. Lapisan hidrosfer, yaitu lapisan air. Ya. Lapisan biosfer, lapisan tempat adanya kehidupan. Dan lapisan antroposfer, yaitu lapisan aktivitas manusia. Iya, bagus buat si Ayu. Oke. Ya, jadi kenapa Bapak tanyakan sebelum Bapak ulas ke materi tentang pendekatan geografi? Jadi Bapak ingin kalian melihat bagaimana pendekatan geografi tersebut mengenai apa. Berarti dari jawaban teman kalian, kita bisa berpikir, bisa kita gambarkan pendekatan geografi itu seperti apa, ya kan? Jadi kita membahas mengenai
yaitu biosfer, ya kan, seperti itu. Yang ada tadi bilang Siraka, teman kalian, permukaan di bumi. Nah, terus ayo teman kalian tadi, fenomena komponen yang ada di biosfer, itu berarti membicarakan tentang lapisan yang ada di biosfer, ya. Sebelum kita menginjak ke pendekatan geografi, mengulas, ya, kita tujuan pembelajaran, ya, kita harus melihat tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk pendekatan geografi yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan dan menganalisis hubungan sebab akibat serta interaksi antara berbagai fenomena alam dan sosial, ya. Jadi di sini hubungan akibat, ya, sebab dan akibat serta interaksi antara berbagai fenomena yang ada di alam dan sosial. Sebab dan musibah antara hubungan berarti antara berinteraksi, saling berhubungan antara alam dengan manusia. Alam sosial itu adalah manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial, ya, seperti itu. Fenomena itu apa? Fenomena itu adalah kejadian, ya. Jadi fenomena itu adalah kejadian. Berarti kita membicarakan tentang kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi. Yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh alam, dan sosial itu adalah manusia, ya. Terus yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan pola persebaran dan karakter keterkaitan fenomena dalam suatu ruang. Berarti keterkaitan di dalam ruang. Nah, maksudnya kalian mampu menjelaskan pola persebaran. Pola persebaran ini banyak, ya, berkaitan banyak pola persebaran. Misalnya aliran sungai, pola persebaran penduduk, ya kan, tempat tinggal, seperti itu, ya. Jadi banyak yang dibicarakan tentang persebaran dan keterkaitan fenomena dalam suatu ruang, berarti kejadian yang ada di ruang di lingkup suatu daerah. Jadi setiap fenomena atau kejadian di daerah itu berbeda-beda keterkaitannya, seperti itu, ya. Oke. Terus yang kedua, ketiga, siswa dapat mengkaji hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan fisiknya. Nah, maksudnya manusia ini, ya, dia dapat menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungannya. Bagaimana kita mengelola lingkungan, bagaimana kita mengambil yaitu sumber daya alam yang ada. Mentang-mentang ada dikasih sama, ya, banyak kita habiskan atau kita rusak, ya. Jadi sebelum kita mengelola berarti kita harus kaji dulu, ya, seperti apa, ya kan. Paling tidak kalau misalnya kalian, kalau zaman dulu, maka saya anggap kan zaman dulu, sekarang kan kayaknya sudah tidak pernah Bapak dengar, ya kan, yaitu mengenai sumber daya alam hewani. Kalau di Pesok kan dulu ada nama istilah babi berenang, musim babi berenang, ya kan? Segitu banyaknya yang berenang, ya segitulah yang diambil, ya kan? Iya. Semuanya, ya, ditumbak itu kan. Nah itu, jadi anak cicitnya itu habis, tidak ada bisa berkembang biak. Nah bagaimana? Nah inilah yaitu manusia dengan lingkungan fisiknya hubungan, mengkaji dulu, ya, berarti harus menjaga, seperti itu, ya. Oh, kita tinggalkan, kita ambil yang besar dulu, yang kecil dibiarkan aja dulu, supaya bisa berkembang biak, nanti kita ambil lagi, kan gitu kan, supaya tidak susah lagi mencari, ya kan. Nah itu, ya. Terus yang keempat, siswa mampu menganalisis karakteristik unik suatu wilayah yang terbentuk dari berpaduan berbagai unsur, yaitu alam dan manusia, dan membandingkan dengan wilayah lain. Karakteristik berarti setiap wilayah, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya kan.
Apa yang berbeda-beda karakteristiknya? Yaitu permukaan tanah. Ya kan? Itu berbeda-beda. Dan kejadian atau fenomena juga itu berbeda-beda. Seperti itu. Itu yang perlu kita kaji di pendekatan geografi. Ya. Seperti nanti kita kupas ya. Terus yang kelima, siswa diharapkan mampu merumuskan alternatif solusi untuk berbagai masalah. Bagaimana fenomena itu supaya tidak terjadi kembali atau supaya tidak terjadi lagi, ya? Nah ini menyelesaikan masalah. Salah satunya apa? Yaitu yang sering terjadi di Kecamatan Pesok atau di sekolah tempat kita tinggal, ya, yang kita ya, tidak ada henti-hentinya, kadang terjadi apa? Terjadi apa? Banjir. Nah itu yang perlu kita kupas, perlu habis ya. Bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah yang ada di geosfer. Geosfer itu adalah permukaan bumi. Bagaimana mengatasi masalah banjir supaya sekolah kita tidak terkena banjir. Seperti itu, ya. Itu perlu ada jalan penyelesaiannya masalah tersebut. Itu dengan cara apa? Yaitu nanti kita kupas dengan pendekatan geografi, ya. Inilah sebab ya tujuan pembelajaran mengenai pendekatan geografi sebelum kita ke materi. Oke, paham? Nah, ya. Nah, terus selanjutnya, ya. Pengertian pendekatan geografi, ya. Jadi kita ke inti materi, yaitu tentang pendekatan geografi. Sebelumnya kita harus memahami apa itu pendekatan geografi. Ya, apa itu pendekatan geografi? Ada yang tahu? Yuk, ada yang tahu? Apa itu pendekatan geografi? Ya, silakan. Ya. Pendekatan geografi itu adalah sudut pandang atau cara analisis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji berbagai fenomena atau masalah yang terjadi di bumi kita. Nah, oke, aku kuat sih, Raka. Terima kasih ya. Banyak. Jadi ya, pengertian geografi ini yaitu sudut pandang atau cara analisis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji berbagai fenomena atau masalah yang terjadi di permukaan bumi. Apa yang terjadi? Ya kan? Fenomena apa? Apakah tentang banjir? Ya kan? Apakah tentang tanah longsor? Ya kan? Nah, ya. Terus apakah mengenai persebaran penduduk? Seperti itu. Jadi kita kupas sampai habis seperti itu di pendekatan geografi, ya. Tujuan utama untuk pelajari pendekatan geografi ini adalah untuk memahami atau menghubungkan, ya, kompleks antara manusia dengan lingkungannya serta pola-pola terbentuk di ruang permukaan bumi. Inilah tujuannya, yaitu kita memahami hubungan kompleks antara manusia dengan yang tadi itu, yaitu lingkungan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita hanya bisa yaitu mengambil, ya kan? Tapi tidak bisa bagaimana mengembalikannya supaya lingkungan tetap terjaga. Nah, ini yang harus kita pahami, ya kan? Karena dia pola-pola yang terbentuk di ruang permukaan bumi ini berbeda-beda. Nah, inilah yaitu pengertian pendekatan geografi. Pendekatan berarti perlu pendekatan, ya kan? Kita mengenal seseorang harus perlu pendekatan supaya bisa yaitu untuk memahami. Begitu juga lingkungan, ya, perlu dipahami. Masa manusia dengan manusia ini perlu memahami, tetapi saya kok tidak. Kalau lingkungan bisa berbicara seperti itu, ya,
tolonglah diriku, jagalah diriku. Setelah kalian ambil, tolonglah bagaimana kalian bisa mengembalikan. Ya kan? Nah, karena di dalam lingkungan itu yaitu banyak ya. Seperti apa contohnya? Seperti ada ekosistem yang lainnya, ya kan? Tumbuhan, ya kan? Seperti itu. Itulah mereka ya meminta yaitu tolonglah jaga, lindungilah diriku. Kan seperti itu kan? Nah, contoh kalian kalau sudah mengenalnya kan, dengan yang lainnya pasti kan perlu pendekatan, ya kan? Nah, terus memahami. Kalau sudah saling memahami, tumbuhlah suatu perasaan, ya kan? Maka diambillah. Diambil seperti apa? Kalau sudah saling memahami berarti nanti ke jenjang selanjutnya, kan gitu. Begitu juga lingkungan, ya. Setelah diambil, bagaimana mengelola kembali supaya bisa diambil kembali, supaya tidak habis. Nah itu, ya. Inilah tentang yaitu kita perlu pendekatan geografi. Nah, di dalam pendekatan geografi ini, ya, kita kupas, ya, ada berbagai macam-macam pendekatan geografi. Yaitu pendekatan geografi ini kita bagi menjadi yaitu tiga pendekatan geografi. Nah, inilah perlu pendekatan yang ada di kita belajar mengenai yaitu fenomena yang ada di permukaan bumi. Ada 3 pendekatan geografi. Ya. Yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan. Apa itu pendekatan ke ruangan? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Pendekatan ke ruangan? Teguh? Ya, Pak. Oke, silakan. Pendekatan ruangan fokusnya fenomena geosper di berbagai wilayah, Ya. memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan membentuk pola ke ruangan. Oke, bagus. Buat si Teguh. Baik, ya. Nah, jadi intinya pendekatan ke ruangan ini adalah fokus melihat fenomena di geosfer di berbagai wilayah memiliki karakteristik berbeda-beda dan membentuk pola ke ruangan. Yang tadi itu ada yang Bapak bacakan tentang tujuan pembelajaran tadi, ya, bersangkutan berarti itu tadi mencakup atau memahami pelajari tentang pendekatan ke ruangan, ya, ruang lingkup, ya, seperti itu. Berarti bicarakan tentang apa? Karakteristik suatu wilayah. Di Kalimantan sering terjadi banjir, ya kan? Terus di mana lagi, ya kan? Misalnya di perkotaan, ya, di Jakarta juga sering terjadi banjir. Di daerah mana? Daerah Sumatera, daerah Jawa itu ada gunung api. Sedangkan di Kalimantan tidak ada gunung api atau gunung yang aktif. Berarti memiliki karakteristik yang berbeda-beda suatu wilayah, ya, tidak harus sama seperti itu, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu yang tadi itu, ya, pola pemukiman yang memanjang mengikuti jalan raya. Seperti itu, ya, pola pemukiman yang memanjang mengikuti jalan raya. Pada umumnya penduduk, ya, kalau pola memanjang itu berarti mengikuti yaitu jalan raya. Berarti itu pola memanjang, persebaran penduduk pola memanjang. Ada juga yang pola memanjang yang tidak harus mengikuti jalan raya. Apa itu? Yaitu di pantai, ya. Rata-rata penduduknya, ya, itu mata pencariannya adalah mencari ikan, nelayan. Maka mereka ngikutin yaitu pantai. Sepanjang pantai itulah berarti memanjang juga seperti itu. Ada juga pola persebaran yang menyebar, ya kan? Di mana ada satu di bukit, ada di rendah, ya kan? Kita lihat ada kan? Seperti itu. Ada juga yang mengelompok. Yang mengelompok ini biasanya yaitu suku pedalaman.
atau suku apa namanya? Suku pun yang mengelompok. Ya kan? Satu rumah mengelompok, satu keluarga. Ya kan? Nah, itu mengelompok. Nanti dia pindah lagi mengelompok juga. Melihat yaitu lingkungan tadi, di mana ada mata pencarian yang mudah mereka cari, maka mereka akan tempat tinggal di situ. Ya kan? Oh, tempat berburu. Oh, ini di sini. Oh, di sini banyak makanan. Berarti mereka tinggal di situ, mengelompok. Seperti itu ya. Jadi inilah pola persebaran tadi ya. Nah, struktur kota yang memiliki pusat bisnis, area industri dan pemukiman. Nah, biasanya kalau di daerah perkotaan itu ada yaitu di mana ada industri ya, di mana di situ ada perdagangan ya kan? Maka disitulah pusat yaitu mereka untuk berkelompok. Seperti ada industri perusahaan, ya kan? Itu pasti mereka akan datang, ya, mengelompok, datang dari jauh-jauh datang, ya kan? Datang. Contohnya kita hampir, yaitu ini baru sebagian, ya, sebagian mereka datang ke Pesok, seperti itu. Maka manfaatkanlah sumber daya manusia kalian, dan sampai nanti orang luar masuk, kan gitu kan? Ya. Ini sudah mulai, ini hanya sebagian. Nanti kalau sudah banyak, ya, Bapak dengar itu kan berapa ribu, ya, rencana mau datang, ya kan? Kalau sudah jadi bendungan nanti dibangun, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Maka di sini nanti akan terjadi yaitu ini struktur pusat bisnis. Bisnisnya apa? Banyak perekonomian, ekonomi ada yang ini itu, ya seperti itu. Ya. Nah, terus apa lagi? Proses urbanisasi atau pergerakan barang dari desa ke kota, dari desa ke kota. Kalau Pesok ini biasanya apa? Kalau musim apa? Dari desa ke kota. Musim apa? Musim buah. Maka hasil taninya ya kan, perkebunannya tadi, buah tadi dibawa ke kota, seperti itu, ya kan? Itu adalah proses urbanisasi, seperti itu ya. Ini adalah tentang pendekatan ke ruangan. Yang perlu kita pikirkan yaitu tentang karakteristik yang berbeda-beda setiap daerah. Nah ini intinya itu, karena fokus melihat fenomena geosfer, kejadian di permukaan bumi tentang karakteristik berbeda-beda yang bentuk pola ke ruangan atau mengelompok seperti itu. Ya kan? Paham? Oke ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ekologi atau kelingkungan. Dalam pendekatan ekologi ini mempelajari tentang rangkaian fenomena dipandang sebagai satu kesatuan ruang yang saling terkait atau berinteraksi antara manusia dengan lingkungan, ya, manusia sebagai unsur utama. Kenapa manusia sebagai unsur utama? Nah, karena manusia yaitu yang menjaga lingkungan atau yang mengelola atau yang merubah suatu lingkungan atau ekosistem. Karena manusia ini apa? Merasa tidak puas. Betul enggak? Ya, Bapak juga enggak puas. Ya kan? Pengen tambah lagi kalau diperbolehkan. Kan gitu. Ya. Nah, ya, gitu kan? Seperti itu. Tapi jangan susah, satu aja tak bisa habis ya. Ya. Jadi ini ya. Jadi tentang pendekatan ekologi atau kelingkungan ya, sebagai satu kesatuan ruang yang saling terkait atau berinteraksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu manusia sebagai unsur utama. Nah, di sini bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan? Misalnya menebang hutan ya berlebihan. Perlu ada interaksi. Karena lingkungan ini ada dua. Ada yang tahu lingkungan apa? Di dalam geosfer ini lingkungan itu ada dua. Yuk. Pernah dipelajari di biologi.
Pernah dibaca kalau di fisika tuh di biologi ada, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Ada nggak di biologi? Ada lingkungan abiotik dan biotik. Lingkungan abiotik itu lingkungan apa? Bukan makhluk. Lingkungan mati. Lingkungan abiotik ada lingkungan mati. Contohnya apa? Kita lihat di luar. Seringkali kita keluar, kita akan temui lingkungan. Yaitu lingkungan abiotik seperti lingkungan, kita mencarikan lingkungan loh ya. Oke. Seperti tanah. Itu lingkungan mati. Batu, air, sinar matahari, ya, itu adalah lingkungan abiotik. Nah, sedangkan biotik lingkungan apa? Hidup, yaitu lingkungan makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam pendekatan ekologi atau kelingkungan, manusia, kalau Bapak gambarkan, manusia ini di tengah-tengah. Ya. Manusia ini di tengah-tengah. Di samping kanan Bapak itu lingkungan abiotik, samping kiri Bapak lingkungan biotik. Kenapa manusia di tengah-tengah? Karena manusia inilah yang berkuasa. Ya. Sedangkan yang di kanan dan di kiri ini belum berinteraksi apa? Pengen dijaga dua-duanya. Maka manusia ini harus berinteraksi, ya, harus berhubungan dengan lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Bagaimana menjaga lingkungan tersebut bisa terjaga? Dan bagaimana cara mengelola lingkungan supaya tetap terjaga? Seperti ini. Ya kan? Penebangan hutan. Penebangan hutan jangan sampai berlebihan. Maka akan ada dampaknya. Ya kan? Ketika menebang hutan berlebihan, dampaknya tuh ya banyak. Bisa banjir, bisa tanah longsor, bisa kebakaran hutan, bisa perubahan iklim atau perubahan global. Karena hutan adalah paru-paru dunia. Ya, yang perlu kita jaga seperti itu. Itu fungsinya lingkungan itu, ya, pendekatan ekologi atau kelingkungan. Dan mengambil itu tadi apa? Lingkungan biotik, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan tadi jangan sampai menebang pohon sembarangan. Hewan jangan sampai mengambil berlebihan juga ketika berburu. Tonton buahnya diambil semuanya, ya kan? Akhir rezeki nih, kan itu kan? Padahal yang kecil ini ya biarlah besar, nanti kalau sudah besar dia berkembang biak bisa kita ambil lagi, tidak jauh-jauh lagi. Nah sekarang kita rasakan bagaimana susah, ya kan? Kita berburu susah. Nah itulah kenapa manusia Bapak taruh di tengah-tengah. Ya itu karena kurang puas tadi itu, ya. Oke, paham? Nah, selanjutnya yaitu bagaimana lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia. Misalnya petani menanam padi saat musim hujan. Intervensi atau intervensi. Bagaimana seorang petani menanam padi saat musim hujan? Ya kan? Itu dilihat pendekatan ekologi, pendekatannya. Jangan pas musim kemarau baru nanam padi. Ya tidak tumbuh loh. Ya kan? Pada musim kemarau. Kalau di sini susah ditebak, tapi kalau di Jawa ada. Ya, istilahnya kalau di Jawa tuh ada waktu menanam padi, ya kan? Ada musim atau sawah, ya kan? Oh ini musim kemarau, oh tidak. Kalau musim kemarau biasanya ditanamin yaitu jagung, seperti itu, ya kan? Kalau di Jawa kalau sedang musim kemarau, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, itu betul-betul. Tapi kalau di Kalimantan kita tidak bisa menebak sekarang. Karena apa tadi itu? Perubahan iklim tadi itu pengaruh. Ya, seperti itu.
Oke, jadi perlu pendekatan ekologi dan lingkungan. Oke ya, paham ya? Oke ya, kita lanjut ya. Yang ketiga, yaitu pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah, ya kan? Pendekatan kompleks wilayah ini merupakan cara pandang dalam geografi yang menggabungkan ya antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi untuk menganalisis fenomena atau masalah. Nah, ini masalah terus yang dibahas, ya kan? Tidak ada intinya masalah geosfer ini, ya. Karena fenomena, kejadian, ya. Namanya kejadian berarti masalah, ya kan? Jadi perlunya menyelesaikan suatu masalah. Nah, pendekatan kompleks wilayah ini yaitu gabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan tadi. Perlu yaitu berkolaborasi atau saling berkaitan, berinteraksi, ya seperti itu, ya. Jadi perlunya adalah pendekatan kompleks wilayah yang perlu menyelesaikan suatu masalah. Masalah apa? Ya tadi itu masalah fenomena yang ada di geosfer. Ya. Paham kan? Masalahnya. Contohnya seperti yaitu menganalisis fenomena banjir. Dilihat dari segi keruangan, dilihat dari dataran rendah dekat dengan sungai. Rata-rata ya fenomena banjir itu rata-rata yaitu dilihat dari dataran, yaitu yang kebanyakan dataran rendah yang dekat dengan sungai atau anak sungai kalau di sini kan, seperti itu. Itu sering terjadi banjir. Contohnya apa lagi? Tempat Bapak itu kan, itu dataran rendah. Kalau sudah musim banjir, nah, duluan Bapak kena itu, tergenang. Ya, yang kalau masih leha-leha Bapak sudah siap-siap sudah. Ya? Seperti itu. Di sini sekolah kita tergenang, ya Bapak juga tergenang. Ya. Itu karena Bapak lihat, rupanya rumah Bapak itu adalah yaitu cekungan atau dulu itu adalah aliran anak sungai. Nah, aliran anak sungai, yaitu dari sungai dia dan sungai apa yang dekat kuburan itu. Nah, seperti itu. Jadi menumpuk waktu pas banjir besar itu, jadi dari kiri kanan berputar itu di samping rumah Bapak. Berarti aliran dari situ, cekungan. Berarti itu adalah dulu tempat pernah anak sungai juga. Seperti itu, ya. Maka sering terjadi banjir, yaitu dataran rendah, ya. Nah, dilihat dari interaksi manusia dan lingkungannya dan kompleks wilayah, maka itu ada perlu kerjasama antara pihak, ya, antara pihak yang terkait, seperti itu. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi banjir? Apalagi sekarang kita was-was, hutan kita banyak dialihfungsikan, ya kan? Alih fungsi hutan kita, ya kan? Dibuat perkebunan sawit. Perkebunan sawit ini ya, ini yaitu merusak tanah. Kalau sudah dijadikan perkebunan sawit, sudah selesai, maka akan sulit ditanami yaitu tumbuh-tumbuhan yang lain. Karena apa? Pohon sawit ini kuat untuk meresap air tanah, sangat kuat, ya. Seperti itu, ya. Yes. Baiknya lihat ya di perkebunan sawit, di bawahnya pasti ditanamin, itu sengaja ditanami apa yang akar itu, yang merambat itu ditanam, ya. Itu aja yang bisa tumbuh ditanami supaya menjaga tadi itu tanahnya tadi supaya gembur, ya kan? Kalau cuma nanti pohon sawit aja, nah, maka akan susah akan tumbuhnya. Tapi kalau sudah besar, nah itu, ya, seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Alih fungsi lahan lagi, tempat pemukiman, ya kan? Terus untuk PLTA lagi, nah, ya kan? Itu kabarnya ada desa mau dipindahkan kan?
Itu saya baca nantinya kan, takutnya kan gitu. Bayangin aja nanti, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati nanti ya PLTA. Dan bapak juga mudah-mudahan anak cucu bapak bisa menikmati kan gitu. Soalnya sekarang belum dibangun. Pembangunan PLTA itu yaitu 6 tahun kalau menurut saya. Tuh kabarnya satu bendungan. Padahal itu 5 titik. Nah, berapa tahun tuh? Kalau 6 dan 6, ya kan? Ya, oke ya. Ini adalah tentang pendekatan kompleks wilayah. Jadi pendekatan geografi, ya kita lanjut ke materi, ya kan? Jadi pendekatan geografi itu mengenai apa tadi itu? Ayo, mengenai apa? Ayo, apa ya tadi? Ayo, kita tadi kan sudah melatih konsentrasi atau fokus. Apa tadi pendekatan geografi? Apa? Ya, itu silakan. Pendekatan geografi adalah sudut pandang atau cara analisis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji berbagai fenomena atau masalah yang terjadi di permukaan bumi. Nah, bagus buat hapus untuk si Beto, ya. Nah, jadi itulah gunanya tadi awal tadi Bapak melatih yaitu fokus atau konsentrasi kalian. Itu keterkaitan dengan materi supaya kalian fokus dengan materi apa yang Bapak sampaikan, ya kan? Supaya itu dipahami ya kan seperti itu, ya. Nah ini ya. Jadi pendekatan geografi ini kita lihat, ya, dipandang dari sudut pandang atau cara analisis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji berbagai fenomena atau masalah yang terjadi di permukaan bumi. Nah itu, ya. Jadi kita mengkaji masalah terus, dan titiknya, ya. Oke, paham kan? Nah, pendekatan geografi ini terbagi menjadi 3. Bapak ulas kembali, ya. Pendekatan ke ruangan, yang kedua pendekatan ekologi atau ke lingkungan, yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, inilah yang akan kita bahas, ya. Inilah yang akan kita kupas tentang pendekatan geografi suatu fenomena, ya. Kan gitu kan? Nah, inilah nanti yang akan kalian, ya, amati, ya, yang nanti akan kalian amati, yang sudah minggu lalu kita sepakati bagi kelompok, ya kan? Nah, kita sudah sepakati kelompok. Ada berapa kelompok kemarin? 3 kelompok, ya. Ya, inilah nanti Bapak bagikan yaitu LKPD masing-masing kelompok, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi nanti tugas kalian adalah menyelesaikan suatu masalah, ya, yang ada di tugas LKPD nanti, ya. Jadi nanti kerjasama dengan kelompok kalian, diskusi, ya, bagaimana menyelesaikan suatu masalah seperti itu, ya, kerjasamanya, ya, seperti itu. Paham kan? Oke, ya. Jadi nanti tolong dibaca, ya, seperti itu, dipahami, ya. Jangan sampai nanti ada yang santai, ada yang tidak mau kerja sama-sama, ya kan? Namanya kerja kelompok berarti kerjasama, seperti itu. Nah, di dalam penilaian kelompok nanti ada penilaian, ada kerjasamanya, itu yang Bapak nilai nanti, ya, di kelompoknya, seperti itu. Bagaimana cara literasi kalian, ya? Bagaimana berinteraksi dengan teman kalian, ya? Itu yang Bapak nanti nilai. Mau nanti Bapak lihat penilaian seperti apa, ya? Oke, paham kan? Ya. Oke, ya. Jadi nanti tolong diamati, nanti Bapak bagi yaitu LKPD untuk tugas kalian, ya. Kalau nanti dikerjakan dengan sebaik-baiknya, setelah itu nanti kalian yaitu apa?
dipresentasikan ya. Nanti presentasi nanti maju ke depan kalau sudah selesai ya. Paham? Oke, nah sekarang tolong bagi kelompoknya yang sudah kita sepakati minggu lalu. Oke ya. Silakan. Yuk. Oke, silakan ya. Gabung dengan kelompok kalian. Oke, silakan. Oke. Ini Dian aja. Ya. Ya, oke. Sip. Agak ke sini. Ya, sini. Ya, oke. Bagi. Nah, ini kasih ya. Apa tadi? Oke. Nah, itu. Ini bisa. Ya, oke, silakan. Ya. Nah, silakan. Ada di sebelah sini. Ya, oke. Ya. Oke, sudah. Geser sini, geser. Oke, Bapak bagi tugas LKPD kalian ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya. Oke ya. Oke. Ya. Silakan ya, kalian kerjakan dengan kelompok kalian, perhatikan perintahnya ya. Perhatikan ya. Ya. Oke, dikerjakan. Yang tidak paham atau tidak dimengerti silakan tanya dengan Bapak ya. Nah, silakan kalian tanyakan ya. Ya, dikerjakan ya dengan teman-teman ya. Amati apa tuh fenomena apa itu ya. Kelompok 3 ya. Bisa kan Aldo? Aldo lagi ya. Rio ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya. Ya, bagus yuk. Oke. Nah, dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Pak, yang penyebab utamanya ini pakai contoh boleh? Penyebab utamanya bisa aja nanti pakai contoh. Bisa aja kasih contoh nanti ya. Nanti penyebab utama fenomena apa nih? Yang kelompok 1? Hutan gundul. Oh, hutan gundul atau hutan yang rusak ya? Ya. Oke ya, silakan nanti di situ perintahnya penyebab utama, terus dampaknya nanti apa, terus cara menyelesaikan apa ya? Ya. Nah, oke ya. Jadi diperhatikan tugas di LKPD kelompok kalian ini yang sudah Bapak bahas tadi ya, yang sudah Bapak jelaskan semuanya, yaitu tentang pendekatan geografi, tentang keruangan, tentang ekologi, dan kompleks wilayah, ya kan? Penyebab utamanya itu apa, kan gitu kan? Terus dampaknya nanti, nah itu masuk di yaitu keruangan dan ekologi. Terus bagaimana cara menyelesaikan masalah itu di kompleks wilayah, itu pendekatan kompleks wilayah ya. Jadi dipahami. Kalau yang belum paham silakan tanya nanti ya sama Bapak.
Bagaimana Pak ini seperti apa kan, ya. Untuk kelompok 2 fenomena apa yang sudah diamati? Ya, kepadatan penduduknya. Jadi kepadatan penduduk ya. Penyebab utamanya nanti apa? Seperti itu. Terus nanti dampaknya, ya, menyelesaikan masalah seperti apa, ya. Oke. Ya. Cari-carinya, ya. Cari-cari di referensi buku biografi ya. Bagaimana? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Nah, silakan ya. 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 Boleh nanti di sini penyelesaiannya seperti apa nanti kan. Terus nanti terakhir apa nanti. Ya, seperti itu. Dan lupa nanti kelompoknya, kelompok berapa ya. Nama kelompoknya ya. Oke. Ayo Jimmy, kenapa Jimmy? Ayo. Kerjakan ya. Kelompok kerjasamanya ya. Ayo. Oke. Ini juga. Nah, ya. Kelompok 1 ya. Bu, jelas sudah? Nah, nanti kalau kurang paham tanya sama Bapak ya. Nah, oke, silakan. Waktu 10 menit ya, Bapak kasih waktu. Pak, dampaknya ini dampak negatif dan positif. Ya, jadi dampaknya itu dampak negatif dan dampak positifnya itu apa ya? Jadi cari dampaknya, dampak positif, negatif ya. Ya, silakan kelompok 3. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu di kompleks wilayah. Penyelesaian masalah. Misalnya fenomena apa yang kalian amati ini? Fenomena banjir. Nah, di situ ada penyebab utamanya. Terus dampaknya nanti apa? Nah, cara menyelesaikan masalah supaya tidak terjadi banjir itu seperti apa? Menyelesaikan suatu masalah ya, paling tidak supaya tidak sering terjadi banjir ya. Bagaimana caranya ya? Itu cara penyelesaian masalah. Apakah berkaitan dengan tadi di kompleks wilayah tadi, pendekatan kompleks wilayah, berarti terkait antara pihak terkait ya dengan masyarakat, misalnya dengan pemerintah dan masyarakat. Itu bagaimana supaya tidak terjadi banjir lagi, seperti itu ya. Oke, paham kelompok 3? Oke ya, nanti ditanyakan, silakan.
Nah, dia amati. Oke. Lalu nanti di bawahnya bisa ditulis juga atau terakhir nanti untuk presentasinya nanti apa? Nah, ya kan? Mana coba? Supaya oke ya. Mana? Ya, itu gambar bumi. Nah, ya Niko ya. Apa fenomena apa itu situ? Ya kan? Dipahami ya. Oke, nanti dipresentasikan ya. Pak, Ya. sudah. Oke ya. Nanti kalau Bapak kasih kesempatan baru nanti kalian maju ya. Tunggu teman yang lainnya, kelompok kalian yang lain dulu ya. Supaya oke ya. Dibahas betul-betul nanti supaya ini ya.
kelompok 1 bagaimana sudah? Siap. Siap. Kelompok 2 sudah siap. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Oke, siap. Oke, jadi persiapkan kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian atau menyelesaikan suatu masalah yang ada sudah Bapak bagikan di tugas LKPD ya. Diamati fenomena apa itu dengan baik-baik karena di situ ada penyebab utamanya, terus dampaknya apa, terus bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Ini masih keterkaitan dengan yaitu pendekatan keuangan, pendekatan ekologi atau lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah ya. Jadi dipahami betul-betul ya. Sudah paham? Paham ya? Siap untuk dipresentasikan? Oke, siap sudah ya? Oke, kalau gitu kalau sudah siap semua kelompok, Bapak persilakan dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk dipresentasikan hasil tugas LKPD kalian, diskusi kalian tadi. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan. Oke, silakan ya. Ya, oke ya. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun fenomena biosfer yang kami temukan yaitu metal gundul yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silakan. Penyebab utama kerusakan hutan sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu ekspansi pertanian dan perkebunan, penebangan liar atau illegal logging, pertambangan, kebakaran hutan, dan pembangunan infrastruktur dan urbanisasi. Dampak akan dibacakan oleh teman saya. Adapun dampak yang ditimbulkan kerusakan hutan yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, bencana alam, gangguan siklus air, dan konflik sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temannya. Adapun penyelesaian masalahnya yaitu mengatasi masalah hutan gundul memerlukan upaya reboisasi serta rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat lokal, dan meningkatkan kesadaran publik atau masyarakat untuk menjaga hutan tetap hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temannya. Baik, bukan presentasi dari kami karena tadi diawali maka diakhiri, karena kalau diakhiri sebelum diawali itu bukan presentasi tapi itu masalah hati. Kami cukupkan sampai di sini karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendirian tanpa terkasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, sangat bagus. Oke, bagus. Ya, nah, itu hasil. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu mengenai tentang hutan yang gundul atau penebangan liar, ya, hutan yang rusak, ya. Nah, nanti diperhatikan nanti. Oke ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Jadi selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Hasil dipresentasikan ke depan. Silakan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu mengenai pendekatan geografi, fenomena di biosfer yaitu kepadatan penduduk yang akan disampaikan oleh teman.
Jadi penyebab utama fenomena geosfer kepadatan penduduk ini disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi dan kematian yang rendah, urbanisasi dan migrasi, dan faktor geografis dan sumber daya dan kebijakan pemerintah serta sejarah. Kemudian bacakan ayat saya. Di sini ada dampaknya. Dampaknya itu adalah kepadatan penduduk dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dampak positif yaitu inovasi dan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pelayanan. Selanjutnya akan dibacakan maknanya. Adapun penyelesaian masalahnya yaitu solusi dan penyelesaian masalah kepadatan penduduk, yaitu dengan cara program keluarga berencana atau KB, pemerataan pembangunan tata ruang kota yang baik, transmigrasi atau relokasi, dan peningkatan pendidikan. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga berdoa. Terima kasih. Oke, buat kelompok 2, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya, kelompok 2. Nah, bagus. Ya, jadi hasil presentasi kelompok 2 tadi mengenai fenomena kepadatan penduduk ya. Jadi sudah diperhatikan tadi, sudah disimak dampaknya, penyebab utama tadi apa, dampak dan menyelesaikan ya. Oke. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan. Halo teman-teman. Halo. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ujian kami, yaitu tentang pendekatan geografi fenomena di geosfer. Fenomena geosfer yaitu banjir. Penyebab utama banjir ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, topografi daerah geografisnya terletak di daerah rendah atau curungan yang rentan terhadap genangan air. Erosi yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai. Selanjutnya dibacakan oleh tulis saya. Faktor manusia disebabkan oleh perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah sembarangan, pengundulan hutan, sistem drainase yang buruk, dan pembangunan di daerah bantaran sungai. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Adapun dampak banjir dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya kerugian ekonomi, masalah kesehatan, dampak sosial, psikologis, kerusakan lingkungan, dan korban jiwa. Tentunya akan ada. Adapun penyelesaian masalah, mengatasi masalah banjir memerlukan pendekatan yang baik dan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Solusi pemerintah yaitu membangun infrastruktur pengendalian banjir, perbaikan sistem drainase, pembuatan sumur resapan atau lubang biopori, dan regulasi serta penghijauan. Berikut ada solusi masyarakat, yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, penataan ruang yang baik, sistem peringatan dini banjir, dan pengelolaan sampah yang baik. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk buat kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Oke ya. Jadi hasil presentasi kalian dari kelompok 1 ya sampai kelompok 3 ya. Kelompok 1 membahas ya, kita simpulkan ya. Kita simpulkan hasil presentasi kalian, fenomena apa yang kalian amati ya tentang, yaitu fenomena kelompok 1 tentang apa tadi? Hutan gundul atau hutan yang rusak ya. Nah, di situ bisa kita amati apa penyebab utamanya tadi, ya kan?
Penyebab utamanya tadi yang sudah disampaikan dari kelompok 1, yaitu pertama apa? Ekspansi pertanian dan Ekspansi pertanian dan perkebunan. Berarti itu membicarakan tentang yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, ya kan? Nah, di situ ada dampak positif dan dampak negatifnya, dampaknya. Ya, di penyebab utama, habis itu dari dampaknya, ya kan? Kenapa? Ya, itu adalah ya ulah manusia tadi itu. Berarti masuk di pendekatan apa tadi? ekologi. Pendekatan. Kompleks wilayah. Ayo, Kompleks wilayah. ayo. Hutan yang rusak. Pendekatan yang apa? Ayo. Kompleks wilayah. Pendekatan apa? Ekologi. Pendekatan ekologi. Ya, jadi kelompok 1 ini dia cenderung di pendekatan ekologi dan lingkungan, karena itu berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya, ya kan? Penebangan hutan, ya, penebangan hutan berlebihan itu bisa mengakibatkan yaitu kerusakan ekosistem yang ada di sekitarnya, ya kan? Itu ekosistem, ya kan? Seperti itu, ya. Belum lagi kerusakan yang lainnya, ya kan? Bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, ya, banyak macamnya bencana, ya kan? Perubahan iklim tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi di pendekatan ekologi atau ke lingkungan. Itulah maka Bapak bagi tadi supaya kalian lebih paham lagi bagaimana kita mengamati fenomena yang ada di biosfer, ya, supaya kita dapat menjaga lingkungan, ya, seperti itu, ya. Nah, terus yang cara penyelesaiannya banjir tadi apa? Kelompok 1 tadi. Dengan cara reboisasi hutan yang gundul atau penanaman kembali. Jadi reboisasi itu adalah penghijauan. Penghijauan apa yang dimaksud dengan penghijauan? Yaitu menjaga tadi lingkungan tadi supaya tetap hijau. Pemerintah sudah mengadakan, yaitu pernah mengadakan 1000 misalnya kan, 1000 menanam pohon. Nah, itu maksudnya apa? Untuk menjaga yaitu lingkungan, jaga hutan yang gundul, ya. Reboisasi penghijauan supaya udara tetap sejuk, seperti itu. Dan itu mencegah supaya tidak terjadi misalnya kebakaran hutan, ya kan, banjir, tanah longsor, ya, dan udara tetap sejuk, segar, seperti itu, ya kan? Itu adalah, nah, di permasalahan ini masuk di pendekatan menyelesaikan masalah, masuk di pendekatan Kompleks wilayah. Kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini masuk di, yaitu menyelesaikan suatu masalah atau dengan terkait, yaitu pemerintah dengan masyarakat, seperti itu, ya. Nah, ini yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang fenomena yaitu hutan yang rusak atau hutan gundul, pembalakan liar, itu banyak macamnya, ya, seperti itu. Terus untuk kelompok 2 tadi apa? Ayo. Tentang kepadatan penduduk. Nah, ini kepadatan penduduk, penyebab utamanya itu tadi apa? Nah, dibicarakan di situ di kelompok 2 tingkat angka kelahiran tinggi dan kematiannya rendah. Terus apa lagi? Urbanisasi meningkat, ya. Imigrasi dan urbanisasi. Nah, itu, ya. Itu penyebab kepadatan penduduk. Nah, penyebab utama kepadatan penduduk ini banyak macamnya, ya kan? Bisa yang tadi sudah disampaikan kelompok 2 tentang yaitu angka kelahiran tinggi. Angka kelahiran tinggi ini penyebabnya apa? Yaitu kurang kesadarannya masyarakat tentang KB atau keluarga berencana. Nah, ya kan? Itu seperti itu, ya, penyebab utama atau yaitu dampaknya, ya kan?
kurang kesadaran. Terus zaman dulu yaitu menikah usia dini, Iya. ya kan? Zaman dulu tuh SD kadang lulus SD sudah nikah, terus SMP nikah, ya kan? Terus zaman dulu tuh apa istilahnya? Banyak anak banyak rezeki. Nah itu. Sekarang apa? Banyak anak banyak susahnya, nyusahin orang tuanya. Nah itu ya. Kalau zaman dulu kan gitu, banyak anak banyak rezekinya. Nah itu penyebab utama, ya kan? Kepadatan penduduk. Nah dengan cara apa? Ya kan? Itu dampaknya tadi masih banyak lagi, ya kan? Kurangnya kesadaran masyarakat, ya kan? Arti pentingnya, ya. Arti pentingnya apa? Kesadaran diri. Ayo, arti pentingnya. Ayo, untuk apa lagi? Ya, apa? Ya kelompok 2 tadi tentang kepadatan penduduk. Nah, salah satunya tadi itu, yaitu banyak anak banyak rezekinya tadi itu, ya kan? Atau nikah di usia dini. Sekarang ini angka kelahiran meningkat, berani banyak yang brojol semua, ya kan? Maka dicanangkan pemerintah mengatakan yaitu keluarga berencana 2 anak cukup, ya kan? Seperti itu, ya. Dampaknya apa? Kalau sudah padat penduduk, Kekurangan bahan pangan. ayo dampaknya tadi apa di kelompok 2? Nah, terhadap lingkungan sosial ekonomi, ya, terhadap sosial. Nah, terkait dengan sosial ini apa maksudnya? Kalau kepadatan penduduk ini di tingkat sosial, hubungan sosial, banyaknya pengangguran, nah, kurangnya lapangan pekerjaan, terus sumber daya manusianya kurang, SDM-nya, ya kan? Terus apa? Tingkat yaitu kriminalitas itu meningkat karena banyak pengangguran tadi itu, maka terjadi kriminalitas meningkat. Nah itu sosial tadi dampaknya tadi ya. Terus yang kedua dampak apa? Ekonomi. Dampak ekonomi itu apa tadi? Banyaknya angka kemiskinan yang meningkat karena susah mencari pekerjaan tadi, lapangan pekerjaan. Terus dampaknya apa? Banyaknya tempat tinggal yang kumuh. Iya, karena saking banyaknya penduduk, ya, tanah ini menyempit, banyaknya. Tanah ini tidak bisa bertambah. Yang bisa bertambah yaitu penduduknya. Karena sudah ditempati, jadikan ini itu, ya kan? Maka susah mencari tempat tinggal. Maka tinggallah di pinggir sungai, di bawah jembatan, oke, ya, meningkat seperti itu. Itu dampak ekonominya tadi itu, ya. Terus apa lagi? Dampak apa lagi tadi? Kesehatan. Jadi kalau sudah padat penduduknya, dampak kesehatan ini sangat berpengaruh. Banyaknya timbul penyakit, berbagai macam penyakit. Nah itu, ya. Itu kan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, berarti yang tadi kelompok 2 sudah sampaikan dengan cara pemerataan pembangunan, pemerataan lapangan pekerjaan, ya kan? Diadakan yaitu supaya tadi itu angka kelahiran tinggi, maka pemerintah mengadakan KB, keluarga berencana. Banyaknya yaitu sosialisasi tentang KB ke masyarakat, dikasih pengertian, ya kan, seperti itu, ya. Dikasih sosialisasi atau pelatihan untuk masyarakat untuk membuka lapangan sendiri, ya kan, lapangan pekerjaan tersendiri, seperti latihan bengkel, ya kan, menjahit,
Terus apa lagi? Membuat kue, kan gitu kan? Nah, itu cara penyelesaiannya, ya. Mengurangi angka pengangguran, ya kan? Seperti itu. Itu dengan kerjasama dengan apa, pemerintah, ya kan? Nah, kepadatan penduduk tadi masuk di pendekatan apa? Ayo, ayo, masuk di pendekatan apa? Kepadatan penduduk. Persebaran itu tadi pendekatan apa? Persebaran. Kalau lagi. Hah? Ekologi. Oh, persebaran Pola, terkait dengan pola. Masuk di pendekatan keruangan. Pola keruangan, fokus dari mana di situ ada industri, di situ ada itu mengelompok. Ya kan? Iya. Maksud situlah berdusun-dusun orang tadi, urbanisasi. Sudah datang tadi tuh. Akhirnya apa? Menumpuk di satu pusat. Kan gitu kan? Orang desa, oh kita tinggal di Jakarta ini ya, enak-enak. Oh, banyak orang datang kan? Maka apa? Akan terjadi ya tadi itu kepadatan penduduk tadi itu di satu pusat saja. Nah, jadi di kelompok 2 tadi masuk di pendekatan keruangan, ya. Penyelesaiannya berarti masuk di komplek wilayah, ya. Oke, paham kan? Oke, untuk kelompok 3 fenomena apa yang dibahas tadi? Banjir. Nah, kalau banjir ini sangat mudah nih. Ya kan? Dampaknya apa? Penyebab utamanya tadi itu. Ya tadi sudah dampak utamanya tadi itu. Ada di kelompok 1. Ya. Bisa juga di kelompok 2. Banjir tadi itu. Ya kan? Penyebab utamanya banjir tadi apa? Salah satunya apa? Pembuangan sampah sembarangan. Ya tadi bisa dikaitkan dengan kepadatan penduduk tadi. Kalau sudah di tempat tinggal yang kumuh, buang sampah pasti sembarangan. Karena banyaknya orang tinggal di pinggiran sungai, ya kan? Atau jembatan kan, buang sampah sembarangan itu. Nah itu, ya kan? Terus apa lagi? Penebangan hutan yang liar atau berlebihan, atau the illegal logging, ya kan? Itu mengakibatkan tanah rusak, ya kan? Bisa terjadi longsor dan banjir ketika hujan, ya kan? Curah hujan yang tinggi. Kalau curah hujan yang tinggi, kalau sudah hutan gundul tadi itu, siapa yang ngeresap? Ya kan tidak ada. Dari air tanah langsung, karena tidak ada yang meresapnya tadi itu, yang menampung. Itulah fungsinya tumbuh-tumbuhan. Nah, fungsinya yaitu pohon tadi, ya fungsi, ya. Terus dampaknya apa? Oh banyak kalau banjir dampaknya. Dampak banjir tadi apa? Kerugian ekonomi ketika banjir, ya kadang rumah terendam, ya kan? Apalagi kendaraan terendam, ya kan? Barang-barang di rumah tidak sempat, kan gitu kan? Itu kerugian ekonomi, ya. Terus apa lagi? Aktivitas ekonomi tidak berjalan dengan lancar. Itu dampaknya. Terus apa dampaknya lagi? Banyaknya timbul penyakit setelah banjir itu dampaknya ya. Banyak timbul penyakit. Ya, gatal-gatal apa dan lain. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu adalah ya. Kalau di kelompok 3 mengenai banjir tadi masuk di pendekatan apa? Apalagi Ekologi atau lingkungan. Ya. Jadi itulah sudah ya. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan ya, masuk di semua pendekatan, yaitu semua fenomena yang ada di biosfer, di permukaan bumi ini ya. Ini menyangkut ya yang kalian kerjakan tadi,
Ya, tidak jauh, karena fenomena tidak itu aja. Tidak hutan yang gundul, bukan kepadatan penduduk juga, ya kan? Bukan banjir, tapi masih banyak lagi fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi, yang ada di geosfer, seperti itu. Masih banyak, ya. Cuma yang tadi itu sebagai contoh, sebagai kalian supaya kalian berpikir bagaimana kalian menjaga lingkungan supaya tetap terjaga, ya, dan sampai terjadi seperti tadi banjir, hutan yang gundul atau ya kan padatan penduduk seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tadi itu, ya, ada gambaran-gambaran sudah kalian ya kerjakan seperti itu ya. Supaya kalian kemudian hari nanti lebih paham ke depannya. Oh saya seperti ini. Ketika kalian nanti berburu, oh saya harus begitu ingat sama Pak Nabi, ya kan? Oh biarlah anaknya saya tinggal, nah, biarlah di berkembang biak, saya ambil induknya aja, kan gitu kan? Seperti itu ya. Menebang pohon yang besar aja, gitu. Jangan ditebang semuanya, kan gitu kan? Oh ini batas untuk buat ladang segini aja, nggak usah semuanya, kasihan nanti rusak nanti, ya kan? Kan begitu kan? Jadi kita bisa berpikir, pola pikir kita akan berkembang, akan maju, mengikuti zaman, ya. Jangan kita mentang-mentang kita sudah di paling ujung, ya kan? Kita di sini sekolah satu-satunya, ya. Ya kita punya bisa bersaing dengan orang yang di kota. Berubah pola pikir kita, ya. Dan sampai kita seperti ini, kita bisa, ya kan? Ya seperti itu. Jadi ini tentang yaitu pendekatan ke pendekatan geografi, ya. Paham sudah? Tentang pendekatan geografi ya, Pak. Jadi kesimpulan, ya. Kesimpulan semua yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, sampai tadi ada penugasan kelompok, ya, sampai kalian ya bekerja sama, kalian berliterasi dengan teman kalian, ya kan? Seperti itu ya kesimpulannya. Kalian bisa literasi ya, paling tidak kalian membaca buku. Terus yang kedua, kalian ya di kelompok kalian pasti berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, ya kan? Berinteraksi. Ini menyelesaikan masalah tadi seperti apa, ya kan? Nah, berarti ada berkolaborasi antara teman, ya kan? Seperti itu tujuannya ya. Nah, kesimpulannya dari materi awal sampai akhir tentang pendekatan geografi ini pada dasarnya adalah kerangka berpikir, ya, kerangka berpikir holistik. Nah, berpikir holistik ini apa? Berpikir maju, ya. Kerangka berpikir berarti kita harus berpikir maju, berkembang, ya. Harus berpikir berkembang, ya. Yang menekankan bahwa setiap fenomena di bumi harus dikaji secara menyeluruh. Sebelum kita melakukan, ya, kita kaji dulu. Saya melakukan seperti ini, apa yang akan dampaknya nanti? Apa yang akan terjadi? Kan gitu kan? Saya kalau saya begini, saya buat seperti ini, apa nanti dampaknya? Penyebabnya seperti apa? Ya kan? Nah ini harus perlu menekankan bahwa setiap fenomena di bumi harus dikaji secara menyeluruh, kaji betul-betul, ya. Terus dengan mempertimbangkan dimensi ruang, ya, atau lokasi dan distribusi. Nah ini dimensi ruang, lokasi dan distribusi. Lokasi berarti tempat yang akan kita ya kelola. Apakah lokasi ini aman? Ketika kita membangun rumah, ya kan? Lokasi ini apakah aman banjir? Kan gitu kan? Apakah jauh dari kebisingan? Kan gitu. Seperti itu ya. Nah itu harus berpikir tadi itu, berpikir holistik tadi itu, ya. Dan distribusinya seperti apa?
Nah, misalnya menebang pohon berarti harus kita tanam kembali, yaitu penghijauan, itu distribusinya, ya kan? Membersihkan sungai, kita ada sampah ya kita bagaimana membersihkannya, membuang sampah pada tempatnya. Nah itu kan. Nah terus di sini mengenai ekologi, ekologi itu hubungan sebab akibat lingkungan tadi. Sebab akibat berarti tentang lingkungan, ekologi. Sebab dan akibat pasti sesuatu masalah, suatu fenomena, kejadian itu tidak mungkin ya kalau tidak ada sebab dan akibatnya, pasti ada sebab dan akibatnya. Ya kan? Maka kita perlu pendekatan yaitu adanya ekologi, yaitu lingkungan ya. Dan yang terakhir adalah wilayah, karakteristik dan interaksi regional. Wilayah interaksi berarti saling berinteraksi atau saling berhubungan antara pihak yang terkait. Ya, pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan lingkungan. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi karakteristik dan interaksi regionalnya ini ya. Ini kesimpulannya. Jadi ketika pendekatan ini seringkali digabungkan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dan komprehensif. Nah, ini kesimpulan dari awal sampai akhir tadi kita bicarakan tentang pendekatan geografi. Ya, paham? Oke ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita membahas tentang materi pendekatan geografi, ya. Seperti itu. Dan pesan Bapak, ya, rajin-rajinlah kalian belajar dan kalian rajin-rajinlah yaitu berliterasi. Literasi yaitu banyak-banyak membaca buku. Kembangkan yaitu berpikir holistik, berpikir yang positif tadi, ya. Maka pola pikir akan kita berkembang, akan maju, maka kita akan sukses kemudian hari. Jangan sampai bermalas-malasan. Kalau orang yang bermalas-malasan, tidak akan pola pikirnya tidak akan berkembang, dia akan menetap. Ya, itu pesan Bapak. Ya, jadi tetap semangat untuk belajar. Ya, carilah ilmu, beribahasa, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kan gitu kan? Seperti itu ya. Bapak aja mengajar kuliah, masih kuliah lagi, masih membaca, masih belajar. Ya kan? Apalagi kalian, ya kan? Masih muda, masih tetap semangat. Oke? Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak mau bagi yaitu tentang refleksi siswa. Ya, bagaimana kalian tadi ya? Oke, terima kasih. Ya, nah, jadi nanti kalian isi refleksi, ya. Bagaimana kalian menerima materi, ya? Itu nanti dicontohkan aja. Oke? Bapak bagikan ya. Tolong diisi refleksinya ya. Nah, nanti oke ya. Oke. Isi aja ya. Tolong diisi, nanti dikumpul, dicontek di sini. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi pada hari ini? Tulis perasaan kalian bagaimana ya. Apa saya memahami materi pelajaran hari ini? Ya. Hal apa yang telah saya pelajari dari pembelajaran hari ini? Apakah petunjuk pembelajaran jelas untuk diikuti? Nah itu ya. Jadi kalian refleksi diri kalian ya. Nanti kalau paham berarti Bapak nanti lanjutkan ke materi ke selanjutnya ya. Seperti itu. Oke, silakan dikumpul. Jadikan satu aja untuk ambil. Ya. Jadikan satu Bapak ambil. Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Ya, oke, untuk materi atau
materi tentang pendaftaran geografi sampai di sini Bapak ucapkan terima kasih. Tetapi sebelum kita akhiri, kita berdoa karena tadi awal kita berdoa, berarti di akhir harus kita berdoa lagi. Ya, Bapak ambil, saya kutip dari peribahasa Silakat tadi. Jadi awal kita berdoa, kalau akhir nanti kita berdoa juga. Ya, silakan ketua kelas. Oke. Tolong. Ya. Baiklah teman-teman, untuk masuk kegiatan kita hari ini, salah kita berdoa, bersama dan berproses masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, Bapak ucapkan selamat pagi.